PHK itu adalah harus melalui proses putusan daripada lembaga yang disebut Peradilan Hubungan Industrial. Salam minum air putih. Kembali lagi bersama dengan Erwin Subarani, pengacara unik. Hari ini kita santai, tetapi kita akan bahas tentang perburuan. Kebetulan ada para narasumber kita, yaitu Pak Victor Sinaga. Ya, selamat siang. Ya, nama. Ya, sebetulnya bukan ahli perburuan ya. Cuma kita sebelum kita terjun di dalam dunia advokat, saya hampir 24 tahun menerjuni bidang HRD atau bisa disebut juga dengan bidang kepersonaliaan. Hal tersebut mau nggak mau, suka apa tidak suka, kita wajib bisa menguasai. Karena itu terkait hal perburuan tentunya tidak sulitlah kita menghadapi dan menyelesaikannya. Demikian. Dengan Pak Arif, Ketua atau Direktur LBH, silakan perkenalkan diri Pak Arif. Selamat siang. Saya dari Direktur LBH Taruna Indonesia. Kita di sini lagi membahas masalah perburuan yang akan kami sampaikan ke pakarnya aja, Bang Victor Sinaga. Ya. Saya ini sebagai owner LB kantor hukum apa? Selamat siang. Saya sebagai owner kantor hukum Raymond Pakpahan di Surabaya. Saya bersama rekan-rekan akan membahas masalah perburuan, di mana saat ini banyak masa-masa kesulitan, banyak perusahaan yang dipilot, dan kita mencari solusi bagaimana hak-hak buruh bisa menerima sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya. Apa aja yang menjadi permasalahan ketika buruh tidak dapat pesangon? Kalau nggak dapat pesangon, tentunya kita mengawalinya untuk, kalau kita di perusahaan ada SPSI atau serikat buruh, kita harus wajib melaporkannya kepada mereka untuk menyelesaikannya. Namun kalau tidak ada, bisa nanti pekerja langsung meminta Dinas Tenaga Kerja untuk memediasikan dengan pengusaha. Itu tahapan-tahapannya. Jadi nanti kalau misalnya tetap tidak ada jalan keluarnya, itu nanti Disnaker dalam hal ini akan mengeluarkan apa yang disebut dengan anjuran. Nah, anjuran inilah yang menjadi syarat untuk mendaftarkan perkara itu ke PHI. Jadi tidak serta-merta langsung main lapor ke PHI pada pengadilan negeri ya. Jadi tidak itu. Oh, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ya. Jadi wajib dulu ada mediasi dengan Disnaker, keluarlah namanya anjuran. Nanti anjuran itu kalau masing-masing pihak, salah satunya pihak tidak setuju, bisa mendaftarkan perkara ini ke PHI ya, yang di bawah Pengadilan Negeri
yang membawa. Jadi itu. Jadi kalau kita tidak, karena itu kan wajib ya, karena itu namanya perselisihan hak ya. Kalau seperti kalau PHK ya perselisihan PHK. Ini ranahnya perselisihan PHK. Itu tahapan-tahapannya ya, karena saya lihat ada beberapa dari kolega kami tidak tahu bagaimana proses menyelesaikan perkara hubungan industrial ini. Ya, jadi tahapan-tahapannya menurut pendapat saya ya demikian, Bapak Erwin Sibarani. Tahapan apakah ketika seorang karyawan dipecat PHK? Kita akan langsung berbicara bersama dengan narasumbernya Pak Victor Sinaga, dan upahnya apa aja akan dikupas tuntas dan tepat. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh ini karyawan ketika di PHK sepihak oleh perusahaan? Ya tadi kan saya sudah jelaskan sekilas ya, bahwa tahapannya itu memang PHK itu adalah harus melalui proses putusan daripada lembaga yang disebut Peradilan Hubungan Industrial. Nah, untuk mencapai ke situ tentunya ada tahapan-tahapan. Misalkan saya di PHK secara sepihak, saya pertama-tama harus mencari apakah ada di perusahaan saya ini unit perwakilan pekerja ya, atau SPSI atau SBSI atau serikat buruh dan lain-lainnya. Nah, kalau ada ya kita sampaikan kepada mereka, karena mereka lah wakil daripada pekerja, untuk disampaikan, untuk dapat dimediasikan kepada pengusaha. Nah, apabila tidak ada misalnya, saya akan laporkan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja setempat untuk menyampaikan permasalahan saya ini untuk dimediasikan oleh Disnaker. Nah, nanti Disnaker akan memanggil itu pengusaha untuk diadakan mediasi. Nah, singkat kata, kalau sama-sama tidak tercapai, nanti Disnaker akan mengeluarkan apa yang disebut dengan anjuran. Nah, anjuran ini tentunya tidak ada kekuatan hukumnya ya, tapi itu sebagai syarat supaya kita dapat meneruskan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial PHI ya, di bawah, kalau di Surabaya di bawah Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, itu nanti akan kita daftarkan, dan perlu diingat perkara 150 juta ke bawah itu gratis ya, itu gratis, ya, tidak membayar. Artinya membayar gugatannya ya, tidak membayar. Kalau diwakili pengacara itu kan lain lagi ceritanya. Jadi setelah itu nanti akan diikutilah proses peradilannya sampai nanti ada putusan dari PHI. Seperti hukum acara perdata biasa ya, itu hukum acaranya sama seperti hukum acara perdata biasa. Cuma kalau PHK ini kan dalam perburuan ini kan ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan serikat pekerja, dan perselisihan PHK. Nah, untuk khusus perselisihan PHK ini itu bisa kasasi ya, bisa kasasi. Jadi kalau misalnya di tingkat pengadilan PHI kita kurang puas atau tidak menerima, itu kita bisa kasasi khusus di perselisihan PHK ini gitu ya. Jadi itu kira-kira cara-caranya. Yang pertama, jadi kita kalau ada serikat pekerja, kita laporkan kepada serikat pekerja, nanti serikat pekerja akan memediasi kepada pengusaha. Kalau tidak ada nanti pengusaha, atau kalau tidak ada nanti kalau tidak ada serikat pekerjanya, pekerja bisa melaporkan hal tersebut ke Dinas Tenaga Kerja untuk dimediasi. Nanti ada yang disebut dengan mediator itu ya. Jadi nanti mediator itu akan memanggil pengusaha, diadakanlah mediasi. Mediasi tersebut muncullah apa yang disebut dengan anjuran. Anjuran itulah nanti sebagai syarat untuk meneruskan perkara ini ke PHI. Jadi demikian ya.
kalau ulasan singkat dari saya. Terima kasih. Bagaimana cara penghitungan pesangon bagi para pekerja, Kalau Pak Victor? cara penghitungannya kan tergantung daripada masa kerja, pesangon ya, pesangon. Berarti ada pesangon kalau nggak salah itu maksimal 9 bulan dikali 2 ya. Nah, terus sekarang dan ditambah dengan uang ganti penghargaan ya, 3 tahun sampai 6 itu 2 bulan, 6 sampai 9 3 bulan tambahkan. Nah, dengan ada undang-undang cipta kerja itu akan berubah gitu. Itu kan saya tadi mengatakan 2 kali 9 itu kan kalau menggunakan undang-undang 13 tahun 2003. Nah, sekarang sudah ada undang-undang cipta kerja, kalau nggak salah PP-nya PP nomor 21 berapa ya, itu berubah itu ya, jadi kalau nggak salah 1,75 atau 1, tapi tentunya hitungannya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita GPHK ya. Kepada Pak Direktur LBH Taruna, langkah hukum apa yang dilakukan oleh keluarga korban ketika papanya ini adalah salah satu karyawan yang sudah bekerja kira-kira katakan 10 tahun, tetapi di dalam pekerjaannya mengalami kecelakaan. Langkah hukum apa yang dilakukan oleh keluarga? Karena banyak sekali kita dapat informasi, kita dengar bahwa ketika salah satu pekerja meninggal pada saat jam kerja, bingung keluarganya ini untuk melakukan hak-haknya mereka. Mohon penjelasannya dari Ketua atau Direktur LBH Taruna Surabaya. Ya, ketika seorang mengalami kecelakaan kerja, pastinya itu harus yang menanggung hal ini perusahaan, karena pada waktu dia mengalami kecelakaan itu jam kerja gitu ya. Jadi jam kerja, jadi semua itu harus ditanggung oleh perusahaan. Mau nggak mau perusahaan harus mengganti biaya yang harus dikeluarkan oleh si pekerja itu. Jadi si pekerja ini paling tidak dia sudah punya ini ya, BPJS. Kalau dia nggak punya BPJS, dia itu harus menalangi dulu biayanya untuk biaya rumah sakit semuanya. Tapi harus menunjukkan bon-bon yang harus dikeluarkan. Baru perusahaan baru mengganti. Kalau dia tidak bisa menunjukkan nota ataupun kwitansi, perusahaan akan sulit untuk mengganti biaya yang harus dikeluarkan gitu. Jadi paling tidak ada bukti bahwa dia itu memang benar-benar dirawat di rumah sakit dan habisnya berapa, dan rumah sakit akan mengeluarkan bukti nota atau biaya yang tidak dikeluarkan oleh pekerja. Jadi perusahaan baru bisa mengganti kalau ada kwitansi ataupun nota tersebut. Itu biasanya oleh perusahaan diganti 100% dari nilai yang dikeluarkan oleh pekerja. Jadi habisnya berapa, notanya harus sesuai dengan yang dikeluarkan. Jadi perusahaan akan mengganti biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pekerja tersebut. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan melalui obras hukum siang ini. Ya, bagi Bapak Remon Pakpahan, ya, kita sering tahu yang namanya seorang karyawan ini ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ya, katakan selama dia jadi karyawan, maka perusahaan itu mendaftarkan dia sebagai ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi bagaimanakah ketika dia sudah keluar dari salah satu perusahaan ini?
bagaimana cara mengambil hak-haknya di BPJS Ketenagakerjaan. Ini kadang banyak masyarakat ketika mereka sudah pindah dari kerjaan yang lain, maka BPJS Ketenagakerjaan ini kan harus diminta juga. Mohon penjelasannya kepada owner. Perlu saya sampaikan bahwa dalam undang-undang tenaga kerja dan juga BPJS tenaga kerja, setiap pekerja wajib dilindungi hak-haknya, termasuk untuk pesangonnya. Dalam arti ketika pekerja ini sudah tidak bekerja atau masa pensiunannya atau sudah batas waktunya berakhir masa kerjanya, maka dia mendapatkan hak pesangon. Biasanya perusahaan-perusahaan ini hak pesangon di dalam undang-undang yang baru hak cipta itu diatur bahwa uang pesangon itu ada dalam BPJS tenaga kerja. Apabila pengusaha ini tidak mendaftarkan dalam tenaga kerja, maka perusahaan ini adalah dikenakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang kerja, juga cipta kerja itu melanggar. Nah, dengan ini kalau para pekerja sudah tidak bekerja, biasanya mendapatkan surat rekomendasi dari perusahaan. Mati bahwa dia itu sudah masa berakhir di kontrak atau masa berakhir bekerja akan mendapatkan hak-haknya. Tapi dengan catatan dalam BPJS tenaga kerja wajib harus ada surat rekomendasi dari perusahaan bahwa benar adalah pekerja ini bekerja pada perusahaan tersebut. Dan juga sesuai dengan masa kerjanya juga. Itu yang saya tahu, karena BPJS tenaga kerja bukan hanya melindungi masalah kesehatan juga, tetapi melindungi masa depan pekerja juga. Itu yang saya ketahui. Ya, tadi kita bagi masyarakat tadi kita sudah bincang siang setelah masing-masing sudah memperjuangkan kepentingan kliennya. Tetapi pada kesempatan siang hari ini kita sudah membahas tentang perburuan atau hak-hak karyawan. Bagi masyarakat, sekali lagi, bagi masyarakat yang sedang mengalami permasalahan tentang dunia ketenagakerjaan, share video ini, komen, dan like sebanyak-banyaknya, saudara akan mendapat pengetahuan tentang hukum. Kita akan bahas satu persatu permasalahan hukum yang ada di Indonesia ini. Siang hari ini kita sudah bahas tentang perburuan. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di Erwin Subarani, pengacara unik. Salam minum air putih.